Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama Ustadz kita Ustadz Joko dalam acara menghadapi masalah dengan syariat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang namanya sabar. Ustadz, setiap orang itu dalam kehidupan sehari-hari akan menghadapi masalah hidup. Akan tetapi orang tersebut kadang bisa sabar, kadang bisa tidak sabar. Lah, padahal sabar itu adalah sifat yang mulia yang diajarkan oleh agama. Bagaimana tips Ustadz untuk kita dalam menjalani hidup ini agar bisa sabar, Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pemirsa yang dirahmati Allah, memang sabar itu adalah sifat mulia yang diperintahkan Allah kepada kita. Isbiru wa sabiru, ya, sabarlah kamu dan tetaplah kamu dalam kesabaran. Kemudian para ulama membagi sabar menjadi 3. As-sabru ala musibah, sabar menghadapi musibah. As-sabru ala sabar untuk taat menjalankan perintah. As-sabru ala maksiat, sabar untuk meninggalkan maksiat. Secara bahasa sabar artinya menahan. Jadi kalau kita sabar atas musibah, artinya ketika kita mendapatkan musibah, kita menahan diri dari perbuatan yang tidak baik. Contohnya, ya, kan kita sering lihat orang yang kena musibah kemudian dia berkata-kata yang tidak baik, mencela, mencaci, menyalahkan orang lain. Kemudian kita sabar, jangan sampai buat begitu. Dan terus bagaimana sudah kita tidak sabar ketika kita musibah? Allah sudah berfirman bahwa ma'asoba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu. Tidaklah menimpa musibah kepada seorang kecuali disebabkan karena perbuatan dosa yang sudah dilakukan. Jadi musibah itu sebagai peringatan. Sehingga kita harus bersabar. Kita diingatkan harus kembali pada jalan yang benar. Yang kedua, as-sabru ala ta'at, sabar atas taat melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Sabar untuk menunaikan sholat berjamaah, sabar untuk menunaikan puasa Ramadan dan lain sebagainya. Lah, supaya bisa sabar untuk menunaikan amal perintah, kita harus tahu bahwa Allah yang memerintahkan kita itu adalah zat yang adil dan adil, dan yang maha tahu dan maha bijaksana, yang tidak akan memerintahkan kepada hambanya atas suatu amalan kecuali amal itu pasti bermaslahat dalam hidupnya sampai yang contohnya bab sholat. Sholat itu ada banyak manfaat, mulai dari sisi kesehatan, sisi kemudian syariat. Nah, salah satunya adalah kalau dari kesehatan, insya Allah kalau kita banyak sholat, badan kita akan jadi sehat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sholat itu adalah meditasi gerak yang hasilnya lebih baik dibanding dengan meditasi diam. Secara psikologis, sholat adalah zikir kepada Allah, dan zikir itu dapat menenangkan hati.
ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa ingat kepada Allah itu akan menenangkan hati. Hati yang tertentram itu akan menjadikan hidup akan jadi lebih baik. Dan besok di akhirat ketika yaumul hisab, sholat adalah amal yang pertama kali dihisab dan menjadi penentu nasib di akhirat. Terus yang ketiga, as-sabru ala amal maksiat. Sabar untuk tidak maksiat kepada Allah. Allah zat yang Rahman dan Rahim, zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, tidak akan melarang hambanya terhadap suatu amalan kecuali amal itu pasti akan menimbulkan mandorot, dampak-dampak negatif. Contoh, kita dilarang untuk berjudi. Kenapa? Karena judi itu akan menimbulkan mandorot. Banyak orang yang ekonominya hancur karena judi. Dia bekerja berjam-jam bahkan berhari, itu kemudian tidak memberikan nilai tambah. Kenapa kita dilarang untuk minum khamr? Karena khamr akan menimbulkan dampak-dampak negatif. Jadi dengan kita memahami bahwa Allah melalui sebagai Rahman dan Rahimnya, kita akan sabar. Kenapa? Karena kita akan menyelamatkan kita. Jadi sekali untuk menghadapi masalah tadi, kita harus mau untuk berhusnudzon kepada Allah dan juga memahami konteks dari masalah yang kita hadapi. Karena dengan berbuat begitu, kita akan timbul namanya kesabaran. Semoga Allah Ta'ala memberikan pada kita semuanya kesabaran dan tetap sabar menghadapi musibah, menunaikan perintah dan meninggalkan larangan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Selanjutnya saya kembali pada pembawa acara. Alhamdulillah, ilmu yang sudah kita pelajari sudah diberikan oleh Ustaz Joko Dwi Joko. Semoga kita bisa sabar atas ujian Allah Ta'ala, sabar menjalankan perintah Allah Ta'ala, dan sabar untuk menjauhi larangannya Allah Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum